semuanya, it's Ima and I'm back with another video. Oke, di video kali ini aku akan bikin video yang singkat aja. Sebenarnya bukan yang singkat banget, tapi cukup aku jadikan video yang compact karena di sini aku akan membahas gimana caranya aku mendapatkan skor 6,5 di IELTS Speaking. Sebetulnya untuk skor 6,5 ini tuh bukan skor yang tinggi, bukan setinggi di atas 7 gitu. Cuman untuk aku yang aku nggak pernah punya kesempatan untuk tinggal atau mungkin ikut event yang membuat aku harus bercakap aktif menggunakan bahasa Inggris, itu cukup membuat aku terkejut dan senang juga karena syarat untuk kuliah ke luar negeri itu paling nggak kan 6,5. Nah sebetulnya untuk IELTS ku sendiri aku ambil di Februari 2025 kemarin, nilaiku itu 6, jadi aku gagal mendapatkan skor 6,5. Dan yang bikin aku gagal itu ada di part listening dan juga writing. Listeningku 5,5 dan writingku tuh 6. Tapi untuk reading dan juga speaking nilaiku itu 6,5. Oke, jadi kali ini aku akan langsung saja mulai dari tips yang pertama. Yang pertama aku akan bagikan timelinenya dulu aja kali ya. Jadi timeline belajar IELTS. Sebelumnya itu aku sudah pernah mendengar tentang IELTS, tapi aku belum pernah sama sekali menyentuh soal-soal IELTS. Dan aku belajar pertama kali itu di September 2024 dan aku ambil tes di 1 Februari 2025. Aku waktu itu sempat les di Flip Education yang satu kelas itu isinya 25 siswa mungkin ya. Harganya 1 bulan 350.000. Aku ambil 2 bulan jadi harga totalnya 700.000. Terus di Flip Education itu aku jadi tahu pattern soal-soal IELTS, kemudian struktur soalnya juga. Di sana juga disediakan mock up test, jadi biar kita tahu kita itu sekarang di skor berapa. Dan skorku pada saat itu masih di ambang 5,5 kayak gitu. Selanjutnya selebihnya aku belajar sendiri dari bulan apa ya? Dari November sampai Februari itu aku belajar sendiri full. Dan tips yang pertama adalah perbanyak input bahasa Inggris kalian. Seperti yang sudah aku pernah bilang sebelum-sebelumnya di video-video lama aku. Dan caranya itu adalah kalian bisa membagi dua. Yang pertama itu input dan yang kedua itu output. Input sendiri itu seperti mendengarkan kemudian membaca. Sedangkan untuk output itu bisa dengan cara menulis atau berbicara. Nah karena kali ini adalah video spesial untuk cara meningkatkan speaking skill di bahasa Inggris, aku akan memberikan tips hanya untuk yang berkaitan dengan percakapan seperti itu. Nah yang pertama, ubah tontonan-tontonan kalian yang dari bahasa selain bahasa Inggris menjadi tontonan-tontonan berbahasa Inggris. Entah mulai dari film, kemudian TV series, kemudian video apapun yang ada di YouTube atau podcast yang ada di Spotify mungkin, atau mungkin di YouTube dan lain sebagainya. Nah kalau aku pribadi, aku sering nonton video-video di YouTube yang kayak TED Talks, kemudian BBC Learning English, atau mungkin video-video berita lainnya. Pokoknya gimana caranya aku itu melatih pendengaran aku tanpa melihat subtitle. Aku bahkan tidak menonton drakor ataupun film dan tontonan lainnya yang tidak berbahasa Inggris supaya aku selama proses belajar itu tidak terdistract sama sekali dengan bahasa lain. Jadi aku khusus untuk bahasa Inggris saja kayak gitu. Kemudian input yang kedua adalah dengan membaca. Perbanyak apapun bacaan yang saat ini sedang kalian baca. Entah itu dari berita. Aku lebih sering membaca berita ya dibandingkan jurnal dan lain sebagainya. Karena kalau berita sendiri aku pakainya BBC News. Dia itu banyak banget kategorinya, entah dari innovation, business, news dan lain sebagainya. Nah, aku sendiri paling suka itu baca tentang business, innovation dan culture. Karena menurut aku dia sering banget di keluar di IELTS, terutama di IELTS reading. Dan yang kedua, karena pertanyaan-pertanyaan IELTS itu tuh kadang di luar ekspektasi kita, terutama di part ketiga. Jadi itu akan membantu kita untuk paham situasi dan kondisi. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan yang memang berkaitan dengan ilmu ilmiah dan lain sebagainya, setidaknya kita itu punya gambaran dikit gitu.
Dengan kita membaca bacaan, otomatis kita akan bisa nambah vocabulary. Kita jadi tahu cara pakainya, kita jadi tahu pattern dari sebuah kalimat kayak gimana, dan kita bisa memahami konteks itu dengan tepat. Yang kedua, otak kita itu akan jadi terbiasa untuk menyimpan sentence pattern, jadi akan lebih mudah buat kita ketika kita itu ingin mengatakan sesuatu dengan pattern yang lebih baik gitu. Yang ketiga, itu bisa melatih intonation dan juga pronunciation kalau misalkan kalian membaca dengan dibaca dengan keras gitu, atau mungkin dibatin tapi dengan keras gitu, ngerti nggak sih? Pokoknya batin tapi keras gitu. Nah, kadang aku kalau misalkan nggak ngerti itu cara bacanya gimana, aku akan memanfaatkan Google Translate karena di sana ada kita bisa tahu gimana cara bacanya kayak gitu. Terus yang keempat, membaca seperti yang tadi aku jelasin di awal, seperti BBC News dengan kategori yang cukup beragam, misalkan dari segi ilmiah, segi politik, segi culture dan lain sebagainya, itu akan membantu kita untuk generate idea. Misalkan ketika di part 3 nih, terutama kita itu akan diberikan pertanyaan-pertanyaan yang cukup sulit karena menyangkut tentang opini kita terhadap apa ya, contohnya misal pendidikan, atau mungkin contohnya tentang culture dan lain sebagainya. Dengan kita itu membaca banyak bacaan, itu akan bisa membantu kita untuk membuat gagasan ide berdasarkan situasi yang memang terjadi saat itu gitu, ngerti nggak sih? Pokoknya gitulah. Terus kemudian membaca bacaan dengan keras itu juga akan melatih confidence kalian. Tadi untuk membaca dengan keras itu akan meningkatkan intonation dan juga pronunciation. Jadi kalau misalkan kalian itu terbiasa, kalian akan jauh lebih percaya diri. Oke, sekarang kita akan lanjut gimana caranya latihan untuk bisa mendapatkan skor 6,5. Untuk latihan sendiri, teman-teman sebenarnya bisa memilih apakah kalian itu pengen opsi berbayar atau opsi gratis gitu. Nah, sebetulnya kombinasi keduanya itu juga akan sangat bagus banget, tapi karena aku waktu itu lesnya juga bukan les yang mahal dan bukan yang les intensif, jadi di sini aku akan share cara gratisnya aja ya. Jadi kalau misalkan kalian pengen bayar les sendiri, monggo silahkan. Latihan sendiri, di sini kalian bisa memanfaatkan artificial intelligence yang sering kita gunakan, yaitu ChatGPT atau Gemini. Nah, di ChatGPT sendiri tuh aku kurang tahu ya apakah kita bisa ngobrol langsung di situ. Tapi kalau Gemini itu bisa. Nah, di ChatGPT sendiri, aku sendiri sering minta dibuatkan pertanyaan. Jadi di IELTS Speaking itu kan ada 3 part 1, part 2 dan juga part 3. Nah, kalian minta dibuatkan aja topik untuk pertanyaan di part 1, 2, dan 3, lalu kalian jawab aja satu persatu kayak gitu. Nah, kalian juga bisa minta alternatif jawaban untuk band 7 ke atas dan lain sebagainya. Jadi tergantung dari kalian pengen ningkatin ke band mana gitu. Pada saat itu kan aku hanya 6,5 udah syukur alhamdulillah ya. Jadi mungkin nextnya aku akan meningkatkan targetku. Terus jangan lupa latihan terus. Aku sendiri menghabiskan waktu paling enggak tuh 1-2 jam untuk latihan, sampai kepala aku tuh pusing banget saking pertanyaannya tuh susah sekali untuk dijawab. Jadi latihan terus, paling enggak tuh 1-2 jam lah. Kalau misalkan 3 jam mungkin kalian pingsan. Di sini kalian juga bisa minta koreksi ke ChatGPT atau Gemini. Saat ini kalian tuh udah ada di skor berapa, dan untuk bisa ningkatin ke skor selanjutnya, misalkan dari 6 ke 6,5 atau 6,5 ke 7, kalian tuh perlu ningkatin apa aja kayak gitu. Dan yang kedua, kalian bisa menggunakan YouTube. Oke, jadi di YouTube itu kan ada berbagai macam sekali video-video yang tersebar. Salah satunya itu adalah mock up untuk IELTS Speaking. Nah, di situ aku akan memposisikan diriku sebagai peserta ujian. Jadi setiap mulai dari perkenalan sampai pertanyaan terakhir. Setiap kali ada pertanyaan, aku akan pause video itu dan aku akan mencoba untuk menjawab semua pertanyaannya. Khusus untuk part 1 dan part 3 karena tidak ada waktu yang aku tahu. Jadi aku akan memberikan estimasi waktu 2-3 menit. Selama 2-3 menit ini aku akan ngomong terus apa yang ada di otakku, aku keluarkan semuanya non-stop, jangan sampai berhenti, jangan sampai ada jeda. Seperti itu latihan yang selalu aku terapkan. Yang ketiga, kalian di sini bisa mengikuti komunitas English Club yang gratis. Kebetulan di sini aku juga punya English Club. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen bergabung ke komunitas kita namanya Talk Today. Kita juga biasa bikin English Speaking Class setiap minggunya gratis tanpa biaya sama sekali. Kalian bisa
bisa join di kelas kita. Kalian bisa kepoin Instagram kita @talktoday.ec, atau kalian bisa daftar kelas-kelas kita. Kelas kita ada banyak sih sebetulnya, nggak cuma English speaking skill aja, di bit.ly/talktodayclass. Mungkin cara-cara ini itu tidak bisa memberikan kalian feedback secara langsung karena kalian belajar otodidak sendiri tanpa ada tutor, mentor, dan lain sebagainya. Jadi kalau misalkan kalian membutuhkan sebuah feedback, aku rasa kalian memang harus les, course, privat, atau terserah caranya kalian gimana gitu. Karena cara-cara ini hanya sebatas cara-cara belajar mandiri. Kalaupun kalian mau minta feedback dari Gemini atau ChatGPT, itu juga bisa. Manfaatkan aja teknologi tersebut karena itu satu-satunya cara untuk bisa mengkoreksi jawaban kalian supaya jawaban kalian tuh bisa jauh lebih diperbaiki lagi. Di sini aku juga tidak bisa kasih tips gimana cara meningkatkan IELTS speaking bla 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 karena aku sendiri juga stuck di angka 6,5. Sebetulnya dari awal mock up test aku di September 2024 itu IELTS-ku itu 5,5. Tapi selama berapa bulan ya, mungkin 5 bulan terakhir aku belajar itu IELTS aku meningkat jadi 6,5. Jadi mungkin untuk meningkatkan angka 1 dari 5,5 ke 6,5 itu memang dibutuhkan perjuangan yang cukup intens. Dan untuk meningkatkan 6,5 ke atasnya lagi itu jauh lebih sulit ya, karena kalian tidak hanya harus generate idea aja, tapi kalian juga harus memperbaiki struktur-struktur yang aku tidak hafal semuanya. Tapi yang jelas intinya adalah latihan terus. Apa yang memang menjadi kekurangan kalian perlu kalian perbaiki dan tingkatin lagi. Jangan menyerah, harus semangat karena setelah ini aku juga akan menjadi pejuang IELTS lagi. Pada dasarnya aku itu hanya banyakin latihan aja. Pokoknya latihan terus. Satu-satunya teknologi yang bisa aku manfaatkan dari latihan mandiri ini hanyalah ChatGPT dan Gemini itu. Sekian tips dari aku, semoga tips ini membantu kalian untuk bisa meningkatkan speaking kalian, terutama yang kalian punya band 5 dan pengen ningkatin ke 6,5, karena tips ini hanya untuk tips untuk 6,5. Mungkin kalau tips untuk yang ke atas akan jauh lebih sulit lagi. Semoga video ini bermanfaat dan mungkin next aku akan membagikan video-video apa yang aku tonton sehari-hari untuk latihan IELTS. Sekian dari aku, and I'll see you to next video. Bye bye.